Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Raihan Ramadan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 5, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mereview atau mengulas salah satu video berkenaan dengan lintas budaya di tempat kerja. Tapi sebelum itu saya akan mengaitkannya dengan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Etika, Filsafat, dan Komunikasi. Dan dalam mata kuliah Etika, Filsafat, dan Komunikasi ada satu materi berkaitan dengan perspektif-perspektif kajian ilmu komunikasi dan etika. Nah, langsung saja kita ke videonya berkenaan dengan hal ini, gas. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum saya lanjut ke videonya, saya di sini akan menjelaskan terkait perspektif-perspektif kajian ilmu komunikasi dan etika. Nah, perlu diketahui teman-teman, seperti yang saya sudah pelajari bersama dosen pengampu mata kuliah Etika, Filsafat, dan Komunikasi berkaitan dengan hal ini, bahwa kita artikan terlebih dahulu apa itu perspektif. Oke, pertama, perspektif merupakan cara menggambarkan suatu benda pada permukaan yang datar, baik itu bisa dilihat oleh mata terbuka, baik dari segi panjang, lebar, dan tingginya, ataupun bisa diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang. Oke, itu berkenaan dengan perspektif. Baik, kita lanjut kepada ilmu komunikasi, kajian ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi itu sendiri dalam bahasa Latin dapat diartikan sebagai logos dan communication atau komunis. Nah, jadi logos itu kan ilmu dan komunikasi merupakan komunikasi. Jadi, kajian ilmu komunikasi merupakan bagaimana cara mempelajari ilmu komunikasi itu sendiri, ataupun cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan agar pesan itu tersampaikan, dan agar tujuannya untuk merubah perspektif, sudut pandang, ataupun orang yang dituju tersebut. Oke, baik, kita lanjut pengertian dari dan etika. Oke, berkenaan dengan etika, etika sederhananya adalah tingkah laku atau perilaku dari seseorang, atau perilaku baik dan buruk pada seseorang. Bagaimana seseorang itu berperilaku, entah berperilaku baik atau berperilaku buruk. Oke, jadi ketika kita gabungkan hal tersebut menjadi satu, prinsip tersebut kita gabungkan menjadi satu berkenaan dengan hal itu, jadi perspektif-perspektif kajian ilmu komunikasi dan etika merupakan cara pandang kita ataupun cara pandang semua orang dalam memandang cara berkomunikasi atau cara menyampaikan pesan komunikasi tersebut dengan cara yang baik ataupun sebaliknya. Oke, kita lanjut saja ke videonya berkaitan dengan hal ini. Oke, kita mulai ya. Ya Pak, ya Pak Dani, silakan. I want to bring you the proposal about our development of our factory. Yeah, which we discussed in the last board meeting. Yes. Yeah, so I have to take it up to the shareholders for this. Oh, too much capex you are suggesting, Pak? Wow, 50% money has to be spent on capex. Is that all machines not working now? Our team is already checked it to the factory, and then the machine is a little bit rusty, sir. Karena proses menggantikan pada No, mesin. it is still running 3-shift machine. You cannot just ask me to change everything. Too much capex you are suggesting, Pak. I don't think that I can take this to the shareholder. Oke, Pak. When I'm talking to you, look at me. Oke, Pak. Okay, I'll wait till tomorrow lunchtime. Okay, Pak. Before Solat, you should come and we should see this proposal. Yes, Pak. I have to send it to head office tomorrow. Yes, Pak. Oke, Pak. I will fix it. Okay. Oke. Thank you, Pak. It's not good, yeah? Ya, Pak. Thank you, Pak. Oke, baik, kita jeda terlebih dahulu ya. Di sini berkaitan dengan video lintas budaya dari seorang pekerja ya. Di seorang pekerja yang bernama Dani, dan dengan bosnya tadi seperti terlihat gitu bahwa perbedaan budaya dari antara keduanya sangat terlihat jelas. Terkhusus Dani.
seperti yang kita lihat bahwa Dani di sini asli orang Indonesia dan dia bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan cukup baik. Dan di satu sisi, seorang bosnya, kita bisa lihat bos ini berasal dari budaya India dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Tapi seperti yang kita lihat di sini, ada salah satu yang bisa kita kaitkan dalam satu prinsip tadi, bahwa latar belakang budaya yang berbeda itu bisa menentukan cara berkomunikasi seseorang. Baiklah, sebelumnya kita lanjut lagi videonya. Yeah, but Danny, your report is ready now? Yes, I already fixed the newest proposal about our development. Yeah. Saya coba dulu ya. Wah. Maaf ya, Pak. This is worse. What are you doing? I told you, I guided you that how to make this proposal. You put up, this is worse than this. Why your machinery cost suddenly going down? This is even worse than the last time. I can't trust you now, Pa. I've given you 2 times and every time your reports are not as per my expectation. It's better that I prepare myself. Look at me, huh? Why are you looking at this here and there? Anyway, thank you so much. I can't take this forward. Please send me the soft copy so that I can work out. Very bad. Send me the soft copy, please. Thank you. Jadi gitu ceritanya, Pak. Saya bingung, Pak. Padahal saya sudah... Baiklah teman-teman, kita lanjut kembali. Setelah kita lihat beberapa adegan berkaitan dengan lintas budaya di lingkungan kerja, kita dapat ambil sedikit kesimpulan bahwa Dani tersebut yang telah melaporkan hasil proposal yang berkaitan dengan pemegangan saham suatu perusahaan kepada bosnya, yang seperti kita ketahui bahwa sang bos dan juga Dani tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, seperti yang saya bilang bahwa latar belakang budaya yang berbeda itu bisa menentukan cara seseorang dalam menyampaikan sesuatu gitu, dalam berkomunikasi. Oke, seperti yang kita lihat pada adegan yang pertama, Dani melaporkan hasil laporannya dengan bisa dilihat bahwa dengan perasaan yang cukup gugup, dan juga ketika sudah menyampaikan proposalnya, Dani seringkali menundukkan pandangannya dan tidak berani untuk melihat mata bosnya. Dan di satu sisi, bosnya melihat Dani dan cara berbicara pun bisa dilihat cukup tinggi ketika bosnya menjelaskan bahwa proposal ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oke, dan yang kedua, adegan yang kedua, Dani kembali dan menyampaikan kembali hasil proposalnya yang telah ia susun. Dan Dani masih melakukan hal yang sama. Dani tidak berani menatap mata bosnya, dan ia pun menundukkan kepalanya seringkali. Dan bosnya pun sama. Seperti yang sebelumnya, bosnya berbicara dengan nada yang cukup tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita lanjutkan terlebih dahulu videonya. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah bekerja sebaik mungkin, Pak. Tapi tetap aja ada aja masalahnya, Pak. Begini, Dani. Sebenarnya kamu tuh tidak salah. Namun, kamu harus tahu ada perbedaan nilai dan budaya dalam berkomunikasi, terutama di perusahaan multinasional seperti kita ini.
first time when Rudy came, he presented his proposal. I liked it because whatever he wants to do, he was there. But with the time passage, when I asked him question, he was not able to answer me. And I was directly questioning him, looking at his eyes. He was looking at somewhere else. So I asked him to make it better. Next time he came back, it is not better, it is worse. In Indonesian culture, it is true. Melihat mata orang yang dituakan pada saat menjelaskan itu not polite. Saya jadi panik Pak kalau dibojokin gitu Pak. Apalagi disuruh lihat matanya Pak. Nanti kalau kita lihat matanya, dianggapnya malah nggak sopan Pak. Seperti kasus kamu. Bukan berarti Mr. Jarjit itu galak. Namun beliau tipenya itu straightforward. Dan bila dijelaskan, ingin matanya dilihat. Bahkan Mr. Jarjit mengatakan kepada saya, proposal pertama Dani itu bagus. Namun beliau tetap memberikan pertanyaan, ingin tahu seberapa besar Dani menguasai proposal Dani. So I explain this to Dani. Mungkin bisa ke depannya, pada saat Anda bertanya ke Dani itu lebih pelan-pelan, sehingga dia lebih menjelaskan dengan lebih baik. Dan pada saat menjelaskan, jangan memojokkan Dani. So I think it's just a fictional of culture, and it is understandable. But the most important thing, we need to respect and adapt to each other culture. Oke, baik teman-teman, kita skip terlebih dahulu dan kita analisis lebih dalam lagi gitu terkait film pendek tersebut. Oke, dapat kita simpulkan kembali bahwa terlihat di video lanjutannya ada seorang, entah dia bos ataupun pasti seseorang yang sangat penting gitu dalam perusahaan, dan dia sebagai penengah di situ. Dan dia menjelaskan bahwa berkenaan dengan perspektif kajian ilmu komunikasi dan etika, ini bisa disandingkan gitu dalam perbedaan latar belakang budaya yang berbeda tadi, bahwa ini hanya soal dan tentang perbedaan latar belakang budaya, culture. Di satu sisi kita bisa lihat bahwa si bosnya itu tidak merasa senang ketika Dani menyerahkan proposalnya dan ketika dia menjelaskan tentang proposalnya, tapi tidak menatap mata bosnya. Nah sebaliknya, Dani, dia merasa cukup takut ketika bosnya mengambil kesimpulan tentang proposalnya dengan nada yang tinggi. Seakan-akan Dani itu merasa terhakimi, tapi sebetulnya tidak. Ini hanya soal latar belakang budaya yang berbeda. Oke, di satu sisi Dani tidak salah dan di satu sisi bosnya pun tidak salah. Di sini hanya terjadi kesalahpahaman bahwa dalam penyampaian sesuatu, latar belakang budaya yang berbeda itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Oke, baik. Sebaiknya kita lanjut sampai ke akhir video. Oke, sepertinya teman-teman videonya pun sudah sampai ke tahap akhir dan kita mendapat pelajaran dalam video tersebut, dan ada pesan dalam video tersebut bahwa setiap culture atau memiliki keunikan dan kelebihan, dan kuncinya saling menghargai dan menghormati agar tak terbentur-bentur. Oke, baik teman-teman, bahwa dapat saya simpulkan berkaitan dengan perspektif kajian ilmu komunikasi dan etika, bahwa kita melihat video ini dari sudut pandang latar belakang budaya yang berbeda, itu berkaitan dengan perspektif tadi. Nah, sedangkan kajian ilmu komunikasi, kajian ilmu komunikasi tersebut berkaitan dengan cara seseorang dalam video tersebut menyampaikan atau cara berkomunikasi seseorang tersebut. Lalu etika berkaitan dengan etika. Di satu sisi kita ambil kesimpulan Dani sesuai dengan latar belakang budayanya, yaitu
di Indonesia dengan sangat terkenal dengan kesopanannya, dan itu tidak salah. Danny melakukan apa yang ia lakukan gitu. Dan bosnya di satu sisi, ia pun tidak salah karena latar belakang budaya yang berbeda tersebut. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa sebelum kita berkomunikasi khususnya kepada seseorang yang mungkin kita belum mengenalnya dan kita mencoba untuk mengenalnya lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang budaya seseorang tersebut sebelum akhirnya kita terjadi kesalahpahaman gitu dalam menyampaikan sesuatu. Baik, itu pesan yang dapat saya sampaikan dalam video pelajaran tersebut. Oke. Sepertinya hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.